Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berinovasi dan membangun ekosistem digital pelayanan publik yang modern dan responsif. Jatim Bejo atau Jawa Timur Belanja Online menjadi andalan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektronik B2B atau business to business e-commerce di Indonesia yang terus meningkat. Tidak hanya itu, satu lagi primadona baru dari Provinsi Jawa Timur, Trans Jatim atau Transportasi Jawa Timur, menghadirkan fasilitas transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, dan dilengkapi dengan teknologi modern. Bus Trans Jatim memiliki kamera artificial intelligence yang berfungsi mendeteksi pengemudi mengantuk, bermain HP, serta melanggar kecepatan perjalanan yang terhubung dengan JTCC Dinas Perhubungan Jawa Timur. Lagi untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan saya undang Gubernur Jawa Timur, Dr. Honoris Causa Dr. Randa Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI untuk menerima penghargaannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan untuk kategori inovasi pelayanan digital karena telah memberikan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bahkan juga ada total 39 Pemda di Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten kota yang melakukan inovasi luar biasa. Boleh dipersilahkan untuk duduk Ibu Khofifah Indar Parawansa. Saya persilahkan kepada Bapak Taufan Rotorasiko untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bapak. Nah, saya kemudian akan berbincang ini mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa untuk Jawa Timur. Pastinya saya melihat luar biasa pembangunan yang dilakukan. Mungkin boleh diceritakan Bu, transformasi digital di sektor pelayanan publik pastinya bukan hal yang mudah dilakukan. Terobosan yang luar biasa, boleh disampaikan Bu dan dijelaskan secara detail. Ya, ekosistem digital ini sebuah kebutuhan. Jadi pasti kalau kita lakukan secara digital maka lebih cepat. Kedua, lebih akurat. Ketiga, lebih transparan. Jadi kalau misalnya mengkhawatirkan ada potensi-potensi pungli misalnya, digital ekosistem itu memberikan jawaban yang bisa memberikan rasa aman, tenang dan borderless. Jadi kalau misalnya beberapa proses pembayaran pajak daerah, mereka yang ada di luar negeri pun mungkin sedang melakukan perjalanan dan seterusnya, mereka bisa melakukan pembayaran secara digital. Dan semua bisa merasa aman karena mereka bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan sampai. Nah, kemudian public transportation. Public transportation ini bagian yang memang kita ingin mendapatkan satu kunci aman, nyaman, tepat waktu, dan apa yang mungkin terjadi di public transportation kita bisa lakukan antisipasi. Kenapa artificial intelligence system menjadi bagian penting. Menurut Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, ini salah satu sistem transportasi tercanggih di antara seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kita baru punya 3 koridor, insya Allah tahun depan kita akan buka lagi 2 koridor, jadi karena ini APBD murni, maka bertahap sesuai dengan destinasi yang paling padat peminatnya, sehingga memiliki dampak terhadap kemungkinan pengurangan public transportation di area-area di 3 koridor itu. Nah, sekarang kita sedang kembangkan dari destinasi wisata yang satu ke destinasi wisata yang lain, dengan sistem yang sudah terkonfirmasi dan terkoneksi. Koneksitas ini menjadi bagian penting. Dari satu titik ke titik yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, 5.000 saja. Kalau untuk student 2.500 sekali naik. Ya. Ibu Khofifah, pelayanan publik, digitalisasi saya udah kebayang itu. Yang beradaptasi tidak hanya yang dilayani ya di masyarakatnya, pelayannya juga. Ini boleh diceritakan ini, tantangan dalam proses adaptasi ini seperti apa Bu? Ya pasti proses ini membutuhkan adaptasi. Tapi bahwa
ketika kita sudah berikhtiar mengambil keputusan bahwa misalnya untuk pembayaran pajak tertentu, kemudian mereka harus ke Samsat, kita ingin pastikan bahwa tidak ada pembayar pajak yang berjalan dari pintu ke pintu. Maka yang berjalan adalah dokumen. Nah, memastikan ini semua harus turun, harus detail. Maka saya punya tagline sejak di Kementerian Sosial, cek, detail. Jadi memang kita harus detail dan harus cek secara berkelanjutan supaya mereka bisa memastikan bahwa layanan publik yang kita berikan kepada masyarakat betul-betul bisa efektif dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ada tidak Bu ya masyarakat yang meskipun sudah go digital ya pelayanan publiknya tetap datang ke kantor karena belum terbiasa ini Betul, di PTSP begitu. Jadi misalnya mereka kan kalau PTSP itu sebetulnya online single submission. Nah, ketika online single submission ada beberapa syarat tertentu yang mereka belum memenuhi, itu nggak bisa kita naik tahap berikutnya. Ketika dia terkendala lagi belum bisa naik tahap berikutnya, maka mereka akan datang ke dinas PTSP dan biasanya di situ ada semacam saya menyebut itu ini FGD kecil ya, focus group discussion. Jadi bagaimana antara masalah dan solusi itu bisa ketemu di satu titik sehingga mereka tidak mondar-mandir. Jadi online single submission memang itu memudahkan, tapi kalau ada kendala dia tidak bisa lanjut. Sama dengan misalnya sekarang kita sedang maksimalkan untuk sertifikasi industri halal. Nah, untuk Mamin, makanan dan minuman itu tidak mudah, harus masuk ke lab dan seterusnya. Ketika ada satu syarat yang dia tidak bisa penuhi, dia tidak bisa naik pada tahap berikutnya. Nah, pada saat-saat seperti itulah maka konsultasi juga tetap disiapkan dan di banyak tempat kita menyiapkan tempat konsultasi-konsultasi seperti itu. Jadi ada sentra-sentra di Indonesia ini kebetulan tinggal Jawa Timur yang diberikan izin untuk menyiapkan Bagorwil, Badan Koordinasi Wilayah. Jadi kita punya 5 Bagorwil, jadi misalnya area Mataraman, mereka bisa ke Madiun, area Madura mereka bisa ke Pamekasan, area Tapal Kuda mereka bisa di Bojonegoro, kemudian nanti area Tapal Kuda mereka bisa di Jember, area Pantura mereka di Bojonegoro, area Arek mereka bisa di Malang. Jadi itu sentra-sentra di mana mereka bisa mendapatkan konsultasi jikalau mereka menemukan kendala-kendala untuk melanjutkan tahapan-tahapan apakah pada posisi online single submission ataukah pada posisi sertifikasi halal. Karena industri terutama untuk IKM dan UKM hari ini memang kita harus menggenjot lebih masif. Sebetulnya proses awal misalnya mereka bisa melakukan kurasi secara online. Jadi produk-produk yang kita ingin ekspor itu proses kurasinya agak detail supaya ketika kita bangun communal branding, jadi produk ini sama tapi dibikin oleh tempat yang berbeda, produsen yang berbeda. Maka proses kurasi ini menjadi menentukan ketika kita mau communal branding, brand yang sama dibuat oleh sangat banyak produsen dari berbagai daerah tapi bisa diterima oleh pasar ekspor. Nah, bagaimana bisa menembus itu? Kurasi. Kurasi ini kalau satu-satu datang kan setengah mati, itu juga online. Jadi proses kurasi produk juga online. Bu, sebenarnya apa sih sumbangsi terbesar dari pelayanan publik go digital untuk pemerintah provinsi bahkan untuk masyarakat Jawa Timur? Yang jelas mereka lebih mudah mengakses, lebih cepat mengakses, lebih murah sudah pasti. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kemungkinan mereka khawatir ada tadi saya sebut pungli misalnya udah pasti itu akan bisa terpangkas. Jadi efektivitas dari seluruh proses sistem pemerintahan berbasis elektronik ini saya rasa kita lihat bahwa dampaknya insya Allah akan lebih memudahkan, memurahkan dan mempercepat layanan masyarakat. Wow, terakhir ya Bu, ini kan sudah luar biasa, tapi ada tidak sih sekiranya yang akan dilakukan di tahun depan? Terobosan apa lagi? Ya, begini, ini sepertinya keluar konteks tapi ini bukan out of context. Jadi kalau Pak Presiden itu meluncurkan 2045 industri manufaktur Indonesia ditarget 30%, 2045. Tapi Jawa Timur 2022 kemarin sudah 31,34%, sudah melebihi dari target 2045. Nah, ada beberapa industri manufaktur sangat signifikan, insya Allah Mei tahun depan itu sudah tembus 35%. Nah, ketika Mei tahun depan insya Allah sudah akan tembus 35%, saya rasa sama seperti yang tadi disampaikan para bupati, kita tidak ingin warga Jawa Timur jadi penonton. 2 tahun yang lalu kita sudah mengkomunikasikan
bahwa kalau ini jadi, maka kita butuh mencangkok SDM dengan kualitas unggul dan memiliki tingkat competitiveness yang kuat. Maka kemudian ada perguruan tinggi insya Allah sangat prestigious dari UK, yang kita mengkomunikasikan sudah 2 tahun, alhamdulillah September kemarin sudah penandatanganan Memorandum of Agreement. Untuk apa? Untuk digital future. Lalu kemudian September kemarin kita juga meluncurkan soft launching, insya Allah September 24 itu juga sudah operasional. Salah satu perguruan tinggi sangat prestigious dari Australia itu untuk digital innovation. Jadi kenapa kita harus mencangkok dari negara-negara ini? Karena untuk digital future dan digital innovation ini menjadi kebutuhan. Jadi kalau tadi bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka sesungguhnya kita harus lebih advance lagi untuk digital innovation dan digital future. Kita harus mencangkok dari 2 perguruan tinggi yang sangat prestigious, dan insya Allah yang dari UK sudah pada posisi insya Allah akan disupport oleh LPDP. Jadi mereka akan terbiasiswai oleh Kementerian Keuangan. Luar biasa, Ya, masyarakat Jawa Timur pasti memanfaatkan inovasi ini. Luar biasa, terima kasih dan selamat sekali lagi untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya selamat sekali lagi untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga pemerintah Provinsi Lampung. Dan mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk 9 penerima penghargaan di malam hari ini. Kepala daerah yang memberikan inovasi, kepala daerah provinsi, kabupaten, dan juga kota. Sumbangsih tidak hanya untuk daerahnya, tapi yang terpenting untuk masyarakatnya. Sudah 9 penghargaan TV One berikan untuk kepala daerah yang memberikan inovasi yang luar biasa. Teruslah menginspirasi, teruslah memberikan inovasi, dan kita ketemu lagi tahun depan. Saya Cuca Anissa menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.